Aku bukan menantu sampah. Bab 919 lebih baik kita berpisah aja. Marson berkata dengan suram, Paman Lian, Rocky telah melukai putraku, kamu pergi mengaturnya, beri sedikit pelajaran padanya, paling bagus buat dia terluka juga. Paman Lian membungkuk, iya, Direktur Marson. Saat ini, Philoid berjuang untuk menjulurkan lehernya, merasa tidak sabar untuk bicara, Paman Lian, kamu harus balas dendam untukku, paling bagus bunuh Rocky, hancurkan dia sampai berkeping-keping. Tuan muda Philoid, aku tahu. Paman Lian membungkuk padanya lagi, baru berbalik dan berjalan keluar. Marson memandangi seluruh tubuh putranya yang penuh perban, api amarah dalam hati juga membara. Dia masih belum turun tangan menyentuh Rocky bocah itu, tetapi pihak sana malah bertindak duluan, benar-benar tidak menganggap penting dirinya sebagai paman ini. Kali ini, dia pasti tidak akan melepaskan Rocky. Keesok paginya, Rocky terbangun di sofa, melihat Dewi sudah selesai ganti pakaian dan berjalan keluar dari dalam kamar tidur. Dia segera berdiri, berjalan ke sana dengan langkah cepat. Istriku, Rocky, ikut aku pergi ke biro catatan sipil, kita pergi bercerai. Dewi mengalihkan pandangannya, berkata dengan dingin. Seketika Rocky tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka, sudah lewat semalam istrinya masih marah, bahkan bersikeras ingin bercerai. Istriku, apakah harus seperti ini? Rocky berkata dengan pahit. Dewi menoleh, satu kata demi satu kata mengatakan, aku sudah memikirkannya dengan jelas, bersama seseorang yang tidak bersedia mempercayai diriku, lebih baik berpisah saja. Kapan aku tidak percaya padamu? Rocky bergegas mengatakannya. Kalau begitu, kenapa selama 5 tahun ini, kamu terus menyembunyikannya dariku? Bahkan mengenai orang tuamu, identitasmu, satu kata pun tidak kamu ungkapkan. Satu kalimat Dewi, dalam sekejap membuat Rocky tidak bisa berkata apa-apa. Kenyataannya memang seperti ini, walaupun dia ingin menjelaskan juga tidak tahu harus mulai dari mana mengatakannya. Ada jejak kekecewaan yang melintas di wajah Dewi, berbalik langsung jalan keluar pintu. Saat ini, Jenny berlari ke sini dengan panik, langsung memegang Rocky, kamu jangan mempedulikan dia, Dewi sedang marah, nanti aku akan memarahinya, kalian tidak boleh bercerai. Sekarang Rocky sudah kaya, tentu saja dia harus menyanjung menantu ini. Bercerai. Itu tidak mungkin. Ma, aku pergi mengejar Dewi dulu. Rocky tersenyum pahit sejenak, berbalik dan jalan keluar. Dewi sudah masuk ke dalam mobil, melihat dia keluar, lalu berkata dengan datar, masuk ke dalam mobil. Rocky tidak bisa apa-apa, hanya bisa masuk ke dalam mobil, berencana bicara dengan istrinya saat dalam perjalanan. Setelah dia masuk ke dalam mobil, Dewi lalu menyalakan mesin mobil, sama sekali tidak bermaksud untuk bicara dengannya. Rocky menghela nafas, istriku, masalah aku membohongimu, aku minta maaf, tapi sungguh bukan seperti apa yang kamu pikirkan. Apakah semua yang kamu katakan padaku sebelumnya adalah kebohongan? Dewi mengemudi dengan cepat sekali, ketika bicara suara juga sudah hampir menangis. Rocky, aku tidak akan mempercayaimu lagi. Dia sepanjang malam tidak tidur nyenyak, suasana hati sudah sedih sekali. Suami yang sudah menjalin hubungan 5 tahun dengannya, dia bersedia melakukan segalanya untuk membantunya, bahkan masih bisa melepaskan perusahaan Artak Laut yang telah didirikan oleh dirinya sendiri. Tetapi pada akhirnya, dia sama sekali tidak menyangka, suaminya terus menipu dirinya.
Dewi tidak tahan dengan penipuan seperti ini, sedih sekali. Bip bip, ada suara klakson mobil dari belakang, selanjutnya terdengar suara teriakan Jenny. Dewi, kamu cepat hentikan mobilnya. Apanya bercerai, kamu cepat kembali. Rocky melihat kaca spion sejenak, dalam sekejap tercengang. Di belakang mobil, ada sebuah mobil Kiki yang mengikuti, itu adalah mobil Rino. Dan pada saat ini, mobil Kiki dengan kekuatan penuh mengikuti dari belakang, sepanjang jalan mengejarnya. Jenny menjulurkan setengah badannya dari jendela mobil, berteriak keras dengan marahnya. "Ma, kenapa kalian ke sini?" Dewi juga terkejut dengan gaya Jenny ini, mau tidak mau harus memperlambat laju mobilnya. "Cepat, cepat kejar dia!" Jenny mendesak Rino. Mobil Kiki menderu, kemudian mengibaskan belakang mobilnya, langsung membentang di depan mobil Mercedes-Benz dan menghentikan mobil. Dewi ketakutan hingga segera menginjak rem, sebuah rem mendadak. Rocky sampai terperangah melihatnya. Agar mereka tidak bercerai, Jenny sedang mempermainkan nyawanya. Mobil Kiki baru saja berhenti, Jenny dengan marah sudah melompat turun dari mobil, melangkah maju dengan cepat. Semuanya pulang ke rumah, tidak boleh bercerai. Rino dan Alicia juga bergegas turun dari mobil Kiki, segera mengejar ke sana. Sekarang mereka sudah tahu Rocky adalah pewaris masa depan keluarga Lin, juga bos dari perusahaan Nogo. Bagaimana mungkin bisa melepaskan kesempatan untuk sukses besar? Sinta juga melompat keluar dari mobil, Rino ikut dari belakang. Melihat begitu banyak orang keluar dari dalam mobil, Dewi benar-benar kehabisan kata-kata. Sungguh tidak menyangka, ternyata ada begitu banyak orang di dalam mobil. "Ma, kalian ini kelebihan muatan." Wajah Rocky penuh senyum pahit. Masih belum selesai bicara, beberapa telah berkumpul ke sana, satu demi satu orang terus membujuk. "Dewi, Bibi nasihati kamu, untuk apa bercerai dengan Rocky? Dia juga bukan sengaja ingin membohongimu, bukankah karena sebelumnya tidak menemukan kesempatan untuk menjelaskannya padamu?" "Kakak sepupu, kamu jangan berbuat bodoh, pria sebaik kakak ipar, jika kamu bercerai dengan dia, maka akan sulit menemukan pria seperti ini lagi. Putriku, Papa lihat selama beberapa tahun ini Rocky memperlakukanmu dengan baik, kenapa kamu malah berbuat bodoh?" Dewi merasa pusing akan kebisingan beberapa orang itu, tidak bersikap baik mengatakan, "Bukankah sebelumnya kalian selalu mengharapkan aku dan Rocky bercerai, kenapa sekarang kalian semua malah memihak dia? Apanya yang tidak baik dari Rocky?" Jenny berteriak, "Aku menyukai menantu ini, pokoknya kalian tidak boleh bercerai." Mendengarnya, Rocky juga tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum dirinya bersinar, Jenny sangat tidak menyukainya. Dalam sekejap mata malah menjadi menantu baik yang ada di mulutnya. Takutnya ini juga hanya demi uang saja. Sinta juga tidak sepenuhnya berkata benar, mengatakan, "Kakak sepupu, jika kamu benar-benar bercerai dengan kakak ipar, maka jangan salahkan aku merebutnya." Raut wajah Alicia penuh kegembiraan, dia sangat berharap bisa seperti ini. Jika Dewi dan Rocky bercerai, dia akan langsung segera mendorong putrinya ke sana. "Rebut apa? Rocky adalah menantuku, apa yang kamu inginkan lagi?" Jenny melirik mata Alicia yang penuh semangat, langsung marah sekali. Sebelumnya wanita ini sudah ingin merebut Philoid, sekarang ingin merebut Rocky lagi, sepenuh hati hanya ingin kaya. Alicia juga memarahi, "Jenny, bukanlah dulu kamu juga pernah melakukan hal ini? Pada awalnya Anji ingin mengejar putriku,
Kamu bahkan merebut duluan untuk menunjukkan perhatian berlebihan, ingin merebut menantuku. Persetan. Jenny marah sekali, kamu jangan mengungkit Anji denganku, sekarang aku masih ingin menghajar bocah tengik itu. Selesai bicara, dia langsung menamparkan Alicia. Seketika dua wanita mulai bertengkar di jalanan, mereka bertengkar dan saling memarahi, bahkan sampai saling memukul. Dewi yang ada di samping langsung panik. Jelas-jelas dirinya yang ingin menarik Rocky pergi bercerai. Dia masih belum bercerai, mamanya dan bibinya sudah mulai berebut menantu, bahkan sudah akan berkelahi. Mau tidak mau dia harus maju untuk menasehati, "Ma, kalian jangan bertengkar lagi." Melihat dua wanita sudah mulai berkelahi, Rocky mengerutkan kening, dia membuka pintu mobil Mercedes-Benz, duduk di jok pengemudi. "Istriku, mereka tidak mau pergi, kita yang pergi, naik." Dewi hendak masuk ke dalam mobil. Brum. Sebuah truk besar, sepertinya hilang kendali, bagaikan kuda yang lepas dari talinya, dengan cepat berlari ke kerumunan orang. Kecepatannya sangat mengejutkan. Ah! Seketika Jenny melepaskan tangannya yang memegang Alicia, ketakutan hingga lunglai ke bawah. Aku bukan menantu sampah, bab 920 suamiku, aku yang salah. Melihat mobil truk sudah akan menabrak ke sini. Cepat lari. Respon Alicia sangat cepat, segera meninggalkan Jenny, langsung menarik Sinta, berusaha keras berlari ke samping. Rino tidak sempat pikir banyak, bergegas menarik Jenny melompat ke selokan tepi jalan. Hanya Dewi yang gerakannya tidak leluasa karena tidak leluasa bergerak, ingin lari juga tidak bisa lari, ketakutan sekali. Truk langsung menabrak tepat ke arahnya. Ah! Dewi ketakutan hingga kedua kakinya gemetaran, langsung jatuh ke tanah. Putriku. Andrew yang berdiri tidak jauh di sana ketakutan sekali, ekspresi wajah juga berubah. Kecepatan mobil truk terlalu cepat, walaupun dia ingin menerobos ke sana, juga tidak sempat lagi. Semua orang lihat dengan jelas, mobil truk menuju ke arah Dewi. Jenny terjatuh di samping selokan, melihat mobil truk sudah akan menabrak putrinya, panik hingga terus berteriak, tanpa mempedulikan apapun ingin menerobos ke sana. Tepat pada saat ini, brum. Sebuah mobil sedan hitam menuju ke sini, mobil truk langsung ditabrak hingga menjauh dari jalan, melewati Dewi, dengan menahan mobil sedan hitam penyok seketika menabrak dinding gunung. Klontang. Diiringi tekanan logam besar, seketika mobil sedan ditabrak hingga menjadi barang bekas, berdesakan bersama. Dinding gunung juga tertabrak hingga menjatuhkan banyak batu-batu, klontang, klontang, menimpa mobil hitam. Adegan yang mendebarkan ini, hanya terjadi dalam 2 detik saja. Mobil truk mengeluarkan asap hitam, bagian depan mobil benar-benar sudah hancur. Mobil yang ditabrak oleh truk besar ke dinding gunung, berubah menjadi setumpuk besi penyok. Sekeliling menjadi tenang, semua orang tercengang dengan adegan yang datang tiba-tiba. Dewi terjatuh ke bawah, ketakutan hingga terengah-engah. Mendadak, dia menjerit histeris. "Suamiku!" Mobil yang menabrak truk hingga berbelok itu adalah mobil Mercedes-Benz Rocky. Tepat di saat mobil truk itu hendak menabraknya, mendadak Rocky menginjak pedal gas, mengendari mobil menabrak truk besar. Dewi jatuh duduk di tanah, air mata tanpa henti terus mengalir. Suaminya yang telah menyelamatkan nyawanya. Kecelakaan tadi terlalu mendadak terjadinya, semua orang tanpa sadar hanya peduli menyelamatkan nyawa sendiri. Bahkan ibu kandungnya Jenny juga tidak sadar untuk menariknya. Hanya Rocky,
Di saat semua orang menggila melarikan diri, Rocky tanpa mempedulikan apapun mengendarai mobil menabrak ke sini, menyingkirkan mobil truk, agar dia bisa bertahan hidup. Itu adalah truk dengan muatan puluhan ton, kecepatan sangat cepat, dia langsung menabrak begitu saja, tidak diragukan sama saja dengan bunuh diri. Tetapi Rocky malah tidak peduli sama sekali, tanpa keraguan langsung menabrak ke sana. Di saat semua orang tercengang, supir truk dengan panik melompat turun dan langsung melarikan diri. Suamiku, aku yang salah, tidak seharusnya aku ngambek. Tidak seharusnya bercerai denganmu. Dewi duduk di tanah, menangis pilu. Dia benar-benar menyesal. Kenapa tidak mendengarkan penjelasan Rocky? Semua yang dilakukan oleh Rocky adalah demi dia. Bahkan perusahaan Arta Cloud juga Rocky yang bantu dia ambil kembali. Dewi menyesal sekali, duduk di tanah menangis terseduh-seduh. Putriku, Andrew bergegas ke sana dalam keadaan terkejut, jantung berdetak kencang. Sekarang mobil Mercedes-Benz sudah tertimpa menjadi setumpuk besi penyok, walaupun tubuh Rocky itu besi dan baja, juga tidak mungkin bisa bertahan hidup. Jenny ketakutan hingga tidak bisa berdiri, tanpa henti terengah-engah. Selesai sudah. Rocky sudah mati tertabrak truk, dirinya tidak bisa menjadi wanita kaya lagi. Kakak ipar, Sinta menangis sambil menjerit. Dia benar-benar tidak menyangka, Rocky demi menyelamatkan Dewi bahkan mengendarai mobil menabrak truk. Di dunia ini ada berapa pria seperti ini, yang melerahkan nyawanya untuk menyelamatkan istri. Rino juga ketakutan hingga kaki dan tangannya kesemutan. Gemetaran sampai berjalan saja tidak bisa, terus bergumam pada diri sendiri. Habislah, habislah, Rocky pasti sudah mati. Selain itu, dia mati tragis, bahkan tidak bisa meninggalkan jasad utuh. Rocky, semua ini salahku. Dewi menangis sejadi-jadinya, sakit hati dan putus asa. Raut wajah Andrew memucat, sangat menyesal. Rocky, tidak menyangka kamu. Dulu, dia dan istrinya meremehkan Rocky, sekarang memikirkannya, jika bukan Rocky yang maju dengan berani, putrinya mungkin sudah tertabrak mati. Sinta sambil menangis mengatakan, kakak sepupu, kamu jangan terlalu bersedih. Tepat di saat Dewi menangis hingga akan pingsan, tumpukan batu kecil yang menimpa mobil mendadak bergerak sejenak, kemudian, srek, begitu menyebar. Seketika kerumunan orang tercengang. Rino ketakutan hingga langsung duduk di tanah, penuh ketakutan menjerit, jangan-jangan mayatnya berubah. Masih belum selesai bicara, hanya melihat batu kecil itu disingkirkan, sesosok tubuh manusia merangkak keluar. Di saat melihat jelas sosok orang itu, wajah Dewi yang penuh air mata, mendadak berteriak kegirangan. Suamiku, orang yang merangkak keluar dari bebatuan adalah Rocky. Kepalanya penuh debu dan wajah penuh tanah, seluruh tubuh penuh debu dan tanah, tetapi tidak terluka sama sekali. Kakak ipar, Sinta juga tercengang, menatap Rocky dengan rasa senang, agak lama pikirannya tidak tersadar. Mulut Andrew juga terbuka lebar, tercengang melihat-lihat mobil truk, lalu melihat-lihat Rocky. Tidak mungkin bukan. Mobil sudah ditabrak hingga menjadi setumpuk besi penyok, walaupun manusia besi, juga akan hancur berkeping-keping. Tapi Rocky, bahkan kulitnya juga tidak mengalami luka lecet sedikit pun. Ini, apa yang telah terjadi ini? Jenny juga menjadi bodoh, sekuat tenaga mengusap mata, jangan-jangan aku ketakutan hingga menjadi bodoh, bagaimana mungkin Rocky tidak apa-apa? Semua orang tertegun, hanya Dewi yang berjuang untuk berdiri, berjuang keras lari ke arah Rocky. Suamiku,
Bagus sekali, kamu tidak apa-apa. Dewi langsung membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Rocky, erat-erat memeluknya, air mata terus mengalir. Istriku. Rocky merasa bersyukur sekali, memeluk pinggang ramping istrinya, menghela nafas lega. Kegilaan truk berat, ditambah lagi semua ini terjadi dalam sekejap, membuat dia sama sekali tidak punya waktu untuk waspada. Jangankan orang biasa, bahkan seorang pembina tingkat jin dan walau tidak mati juga harus terluka. Tetapi, tepat di saat mobil truk menabrak ke sini, senjata ajaib yang ada di dalam tubuhnya merasakan bahaya, mendadak melindungi tuannya. Golden Bell, roh pedang, dan roh air. Hampir dalam waktu bersamaan mengeluarkan energi sage yang kuat, membentuk selapis energi sage yang menyelimuti sekeliling tubuhnya. Di bawah pukulan keras, beberapa senjata ajaib kuno semuanya mengalami kerusakan yang parah. Golden Bell langsung pecah, sedangkan dia di bawah perlindungan beberapa senjata ajaib malah tidak terluka sama sekali. Suamiku, aku yang salah. Aku tidak akan bercerai denganmu lagi. Dewi memeluk Rocky, sambil menangis menempelkan wajahnya ke dada dia, merasa menyesal sekali. Kenapa kamu begitu bodoh? Jelas-jelas tahu akan mati tetap mengendarai mobil menabrak ke sana. Tiba saat tadi, dia baru menyadari, di dunia ini siapa orang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk dia. Bukankah aku tidak apa-apa? Rocky tersenyum, memeluk Dewi sejenak. Istriku, asalkan kamu tidak apa-apa sudah cukup, tidak peduli dalam situasi apapun, aku akan menyelamatkanmu. Huhuhu. Dewi terharu hingga terus meneteskan air mata, memeluk Rocky erat-erat. Pada saat ini, Rino yang berkeringat dingin baru seperti tersadar kembali, mendadak berteriak. Ini, bagaimana mungkin ini, Rocky? Sebenarnya kamu kenapa? Bahkan tidak masalah sedikit pun. Satu kalimat darinya, seketika membuat semua orang menyadarinya, semua tercengang menatap ke arah Rocky. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Di bawah tahap seperti ini, bahkan mobil juga ditabrak hingga penyok, Rocky bahkan tidak ada masalah sedikit pun. Ini juga terlalu aneh bukan?